Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Eka Setiawati dengan NIM 2020 12 11 056 dan Andi Audi Noor dengan NIM 2020 12 11 058 dan saya sendiri yaitu Medina Maharani dengan NIM 2020 12 11 069 akan mempresentasikan tentang revenue. Next. Pembahasan yang pertama yaitu LO1 ialah revenue define. Pengertian dari revenue atau yang di bahasa Indonesia-kan sebagai pendapatan. Pendapatan merupakan elemen kunci dalam laporan keuangan dan cukup penting untuk penyusunan dan pengguna laporan keuangan. Laporan pendapatan mencerminkan operasi masa lalu perusahaan dan digunakan untuk memprediksi kinerja masa depan. Meskipun menentukan pendapatan merupakan bagian penting dari pengukuran kinerja, pengukuran tersebut tidak selalu mudah karena terdapat banyak model bisnis yang berbeda. Dan di arti lain, pendapatan adalah hubungan antara kegiatan moneter yang menaikkan nilai perusahaan yang berasal dari kegiatan produksi dan penjualan output yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi, pengertian lainnya juga tuh pendapatan merupakan tujuan utama dari pendirian suatu perusahaan sebagai suatu organisasi yang berorientasi profit, maka pendapatan mempunyai peranan yang sangat besar. Pendapatan merupakan faktor penting dalam operasi suatu perusahaan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan dan mencapai tujuan perusahaan. Pengertian tentang pendapat itu sendiri pun ada beberapa macam. Berikut ada beberapa pandangan yang menegaskan arti konseptual dari pendapatan. Next. Yang pertama ialah IAS 18 per AASB 118 tentang revenue. Menjelaskan pendapatan merupakan aliran masuk bruto manfaat ekonomi selama satu periode yang berasal dari kegiatan rutin suatu entitas yang menyebabkan peningkatan ekuitas selain dari kontribusi pemilik. Lalu yang kedua, IASB Framework tentang revenue forms part of income. Pendapatan merupakan bagian dari penerimaan atau income yang merupakan peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang berasal dari peningkatan ekuitas selain dari kontribusi pemilik. Lalu yang ketiga ada FASB atau pendapatan merupakan aliran mas atau peningkatan aset atau merupakan penurunan liabilitas atau kombinasi keduanya dalam suatu periode yang berasal dari penyerahan atau produksi barang atau jasa ataupun aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama entitas.
Jadi di sini juga ada yang dimaksud dengan behavioral view of revenue. Next. Sebelum menjelaskan, jadi ada pandangan dari Payton dan Littleton. Pendapatan itu menunjukkan pencapaian bruto atau kinerja bruto perusahaan. Sementara beban atau expense mewakili usaha perusahaan. Penyandingan pendapatan dan beban menghasilkan profit yang merupakan pencapaian neto perusahaan atau perilaku pendapatan. Dan kemudian ada istilah dari Bedford atau yaitu profit akan naik hanya atas aktivitas yang merupakan operasi bisnis entitas, tidak termasuk yang merupakan hasil dari penerapan metode akuntansi. Operasi bisnis yang umum dari entitas itu biasanya meliputi perolehan sumber daya uang, perolehan jasa, penggunaan jasa, dan penggabungan ulang jasa-jasa yang telah diperoleh, dan penyerahan jasa, dan kemudian distribusi sumber daya uang. Yang selanjutnya berikut adalah proses memperoleh pendapatan. Dari yang pertama yaitu purchase of service, yang kemudian dilanjutkan dengan production, lalu menuju ke storage of product, lalu kemudian sell on credit, dan setelahnya adalah collection of cash, dan yang terakhir adalah warranty. Menurut Myers, konsep pendapatan dan profit berhubungan dengan keputusan atau kejadian kritis tertentu yang dibuat oleh manajer. Profit diperoleh ketika pengambilan keputusan kritis atau melakukan tugas yang paling sulit dalam suatu siklus transaksi yang lengkap. Teori Mayer ini membantu akuntan dalam menentukan kapan pengakuan pendapatan. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu LO2, Revenue Recognition. Next. Didapatkan dari historical perspektif historis, yaitu pada selama abad ke-19, income atau profit bagi entitas bisnis ditentukan berdasarkan konsep peningkatan dalam kekayaan bersih yang dilakukan baik melalui kebijakan akuntansi penggantian atau dengan penilaian aset secara periodik atau Chatfield. Namun, konsep ini dianggap berkontribusi atas terjadinya bencana ekonomi yang mengarah pada depresi besar-besaran pada tahun 1930-an karena penilaian aset yang berlebihan. Konsep ini kemudian digantikan secara bertahap dengan konsep bahwa income haruslah terrealisasi. Next. Yang kemudian adalah kriteria for revenue recognition. Jadi menurut Combes dan Martin, pengakuan pendapat dapat terjadi pada satu bagian atau poin dalam siklus operasi entitas atau proses penerimaan seperti gambar berikut. Jadi yang pertama, ia akan mengusulkan devising an idea, lalu making purchases atau kayak seperti di inventories, kemudian receipt of orders before commencing product, lalu commencing production,
Dan yang kelima itu progresnya adalah progressively throughout production. Lalu progres yang keenam ialah completion of production. Lalu yang ketujuh adalah receipt of orders after completing co-production. Yang ke-8 yaitu delivery of goods to customer. Dan proses yang terakhir ialah receipt of cash. Lalu yang selanjutnya itu ada analysis of criteria for revenue recognition. Bisa dilihat yang pertama itu ada pembahasan tentang analisis. Yang pertama adalah measurability of asset value. Pendapatan dapat diukur secara andal dengan prinsip konservatisme, yaitu diakui pada saat terrealisasi secara aktual. Namun, pada akuntansi nilai wajar, perubahan nilai aset akan dicatat sebagai beban dan atau pendapatan karena menahan aset. Hal ini konsisten dengan pendekatan basis akrual, tetapi tidak konsisten dengan konsep realisasi dan historical cost. Masih diperlukan adanya dasar yang valid atas pengakuan pendapatan dalam standar yang menggunakan akuntansi nilai wajar. Lalu yang kemudian menurut FASB, pendapatan dan gain tidak akan diakui jika belum terrealisasi atau di-realize, atau dapat terrealisasi atau realizable. Menurut teori of monograph number 3, terrealisasi atau realis artinya bahwa aset yang diterima adalah kas atau klaim atas kas, sedangkan dapat terrealisasi atau realizable adalah bahwa aset yang diterima siap dikonversi menjadi sejumlah kas atau klaim atas kas. Next. Yang selanjutnya, menurut Payton and Middleton, berdasarkan pandangan mayoritas, pendapatan terrealisasi ketika dibuktikan dengan kas atau cash receipt atau piutang atau pada aset lancar lainnya. Perbedaan realization, dan pengakuan, yaitu recognition. Pengakuan itu untuk dapat dianggap valid dan ada, memerlukan arus masuk aset atau perubahan nilai aset yang dapat diukur secara kuantitatif. Lalu realization, yaitu untuk mengubah menjadi kas atau uang dan memerlukan arus masuk aset lancar. Next. Belum. Yang selanjutnya itu aspek kriteria measurability adalah terjaminnya collectability kas yang tergantung dari pertimbangan manajer, biasanya berdasarkan pengalaman terdahulu. Itu Combes dan Martin berpendapat bahwa measurability dan permanence merupakan kondisi yang harus dipenuhi untuk mengatasi ketidakpastian pengakuan. Jadi measurability berhubungan dengan kemampuan yang objektif untuk menentukan nilai penjualan. Objektif di sini dapat diartikan tidak bisa dan dapat dibuktikan oleh investigator kompeten lainnya. Sementara permanence memiliki makna
bahwa sekali diakui, maka tidak ada alasan lagi untuk membalik akun pendapatan. Kita break azan dulu bentar ya, azan zuhur.
Oke, lanjut ya. Next. Selanjutnya yaitu existence of a transaction. Ketika sebuah pihak eksternal dalam transaksi jangka panjang menyatakan kesediaan untuk membayar harga yang diberikan untuk produk perusahaan, transaksi ini tentu merupakan bukti objektif dari peningkatan nilai perusahaan. Pihak luar memberikan bukti yang menguatkan nilai output. Substantial completion of the earning process. Pendapatan tidak dihasilkan atau diperoleh sampai perusahaan telah melakukan sebagian besar kegiatan yang memperoleh pendapatan. Pendapatan tidak dianggap telah diperoleh sampai perusahaan telah melakukan sesuatu. Saya seperti sebagai contoh, penandatanganan kontrak di kebanyakan kasus tidak menciptakan pendapatan karena tidak ada kinerja yang dilakukan oleh penjual. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Eka. Untuk Eka dipersilakan. Selanjutnya, LO3 membahas tentang revenue measurement. Yang pertama, kriteria pengakuan pendapatan berdasarkan IASB Framework, paragraf 83, yaitu yang pertama adanya kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan akan mengalir ke atau dari entitas. Yang kedua, memiliki nilai yang dapat diukur dengan andal. B. Kriteria. Sebelumnya, kerangka menyediakan beberapa panduan dalam kaitannya dengan pengakuan, tetapi tidak mencakup pengukuran. IAS 18 ASB 118 revenue lebih spesifik yang menyatakan pendapatan akan diukur pada nilai wajar dari pertimbangan diterima atau piutang. Lebih jauh, memberikan aturan khusus untuk pengakuan dari berbagai jenis pendapatan, yaitu penjualan barang, jasa, dan bunga royalti dan dividen. B. Kriteria pengakuan dan pengukuran pendapatan dalam IAS 18 AASB 18 revenue. Yang pertama itu ada sale of goods. Yang dimaksud sale of goods dari perspektif teoretis. Penjualan paling memenuhi ketiga kriteria umum pengakuan. Terukurnya nilai aset, adanya suatu transaksi, dan penyelesaian proses penerimaan. Tercantum dalam bagian sebelumnya. Oleh karena itu, penjualan pada proses penerimaan dipilih karena umumnya waktu yang paling tepat untuk mengakui dan mencatat pendapatan, karena memenuhi kriteria untuk pengakuan. Pada saat penjualan, sebuah transaksi dilakukan, penjualan menerima aset terukur dan proses penerimaannya secara substansial telah selesai. Yang dimaksud dengan penjualan adalah ketika produk telah diserahkan ke pembeli atau jasa telah diberikan. Lebih mengacu pada substansi ekonomi transaksi daripada aspek legal. Meskipun barang telah diserahkan ke pembeli, jika risiko signifikan
kepemilikan barang masih ditahan penjual, maka hal ini tidak termasuk penjualan dan pendapatan tidak diakui. Pendapatan dari penjualan barang harus diakui ketika kondisi-kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, entitas telah mengalihkan atau mentransfer risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan barang pada pembeli. Yang kedua, entitas tidak menahan baik terus terlibat dalam kegiatan manajerial seperti pada tingkat kepemilikan yang biasa dan pengendalian yang efektif atas barang yang dijual tersebut. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang keempat, ada kemungkinan manfaat ekonomi terkait transaksi akan mengalir ke entitas. Dan yang kelima, biaya yang timbul terkait transaksi dapat diukur secara andal. Selanjutnya ini ada pengecualian. Yang pertama itu, pendapatan dapat diakui selama masa produksi, yaitu berdasarkan metode percentage of completion. Hal ini dianggap memenuhi kriteria pengakuan pendapatan, yaitu dapat diukur secara andal dan adanya transaksi, yaitu kontrak. Penentuan percentage of completion dapat dilakukan dengan cara yang pertama, proporsi biaya kontrak dibebankan pada pekerjaan yang dilakukan sampai periode tertentu dibandingkan dengan total estimasi biaya kontrak. Yang kedua itu ada survei pada pekerjaan yang dilakukan. Dan yang ketiga, penyelesaian fisik secara proporsional dibandingkan dengan kontrak pekerjaan. Yang kedua itu ada pendapatan diakui di akhir masa produksi, yaitu jika peristiwa penting adalah pada saat produksi dan penjualan setelahnya hanyalah sesuatu yang rutin sehingga dianggap akan selalu terjadi. Dan yang ketiga ada pendapatan diakui pada saat kas diterima setelah penjualan dilakukan, yaitu pada penjualan dengan metode installments dan cost recovery. Metode ini menunjukkan bentuk konservatif pengakuan pendapatan dan penting karena kriteria pengakuan pendapatan pertama atau measurability dan ketiga atau penyelesaian substansial tidak terpenuhi. Pembuktiannya adalah hanya berdasarkan kas yang diterima dari pelanggan. Selanjutnya ada rendering of service. IAS 18/AASB 118 paragraf 20 mensyaratkan bahwa pendapatan sehubungan dengan pemberian jasa harus diakui dengan mengacu pada tahap penyelesaian transaksi pada tanggal pelaporan. Dengan demikian, pendapatan diakui pada periode di mana jasa diberikan. Pengakuan pendapatan atas dasar ini memberikan informasi berguna tentang kegiatan jasa atau pelayanan dan kinerja perusahaan pada periode yang tidak tersedia jika pemberian jasa diminta sebelum pendapatan diakui. Paragraf 23 menyatakan bahwa suatu entitas umumnya mampu membuat estimasi yang handal. Kemungkinan
memungkinkan pengakuan pendapatan ketika telah menyetujui hal-hal berikut dengan pihak lain. Yang pertama, masing-masing pihak menyepakati hak berkenaan dengan penyediaan dan penerimaan jasa. Yang kedua, pertimbangan yang akan dipertukarkan. Dan yang ketiga, cara dan syarat penyelesaian. Ketika outcome transaksi terkait pemberian jasa dapat diestimasi dengan handal, pendapatan dapat diakui pada periode di mana jasa disediakan berdasarkan tingkat penyelesaian transaksi di tanggal pelaporan. Outcome transaksi dapat diestimasi secara handal jika kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama itu ada jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang kedua, ada kemungkinan manfaat ekonomi terkait transaksi akan mengalir ke entitas. Yang ketiga, ada tingkat penyelesaian transaksi pada tanggal pelaporan dapat diukur secara andal. Dan yang keempat, ada biaya yang timbul terkait dan untuk menyelesaikan transaksi dapat diukur secara andal. Selanjutnya yang ketiga, membahas tentang interest, royalties, dan dividen. Bunga, royalti, dan dividen dapat diakui pada saat diterima, sehingga memenuhi ketiga kriteria pengakuan pendapatan. Namun, untuk beberapa item dapat terjadi adanya pendapatan yang ditangguhkan. Contohnya, pendapatan bunga di akhir periode akuntansi. Pendapatan atas bunga, royalti, dan dividen diakui ketika A. Kemungkinan
ada kemungkinan manfaat ekonomi terkait transaksi akan mengalir ke entitas. B. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. C. Dasar pengakuan, yaitu ada yang pertama, ada bunga, effective interest method. Yang kedua itu ada royalty, yaitu base accrual sesuai dengan isi perjanjian terkait. Dan yang ketiga itu ada dividen, yaitu ketika hak pemegang saham untuk memperoleh pembayaran dibuat. Selanjutnya itu LO4, yaitu membahas tentang challenges for standard centers. IASB dan FASB telah menekankan proyek bersama atau joint project dalam kaitannya dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan karena transaksi pendapatan tidak tersedia dengan baik oleh panduan literatur yang ada. Selain itu, transaksi menjadi lebih kompleks. Misalnya, mereka dapat menggabungkan barang, jasa, dan transaksi keuangan. Standard Centers telah menyatakan bahwa terdapat ketidakkonsistenan antara kerangka IASB dan beberapa standar. Selanjutnya, standar tidak menangani dengan baik dengan transaksi yang melibatkan komponen atau penyusunan multi-elemen pendapatan.
Misalnya bundling dari produk pokok dengan tambahan produk dan jasa yang sedang berlangsung. Seperti yang terjadi di sektor teknologi, membuat pengakuan pendapatan menjadi merumitkan. Yang pertama itu ada developments in revenue recognition and measurement, IASB dan FASB melakukan proyek kerjasama untuk membuat seperangkat prinsip-prinsip yang komprehensif dalam hal pengakuan dan pengukuran pendapatan karena dilatar belakangi oleh yang pertama itu ada literatur. Literatur yang ada belum menyajikan dengan baik terkait transaksi pendapatan. Yang kedua itu transaksi pendapatan saat ini menjadi lebih kompleks. Misal transaksi gabung barang, jasa, dan keuangan. Yang ketiga, adanya inkonsistensi antara IASB framework dan beberapa standar. Yang keempat, standar yang ada tidak menguraikan dengan baik transaksi yang melibatkan komponen atau rencana pendapatan multi-elemen. Dan yang terakhir, FASB mengindikasikan tidak adanya pedoman tentang pengakuan pendapatan dan kurangnya konsep dasar untuk mengatasi isu-isu yang relevan. FASB dan IASB telah mengajukan prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran pendapatan berikut ini. Yang pertama itu entitas pelaporan harus mengakui pendapatan pada periode akuntansi, di mana mereka muncul atau timbul dan mengukurnya dengan nilai wajar pada tanggal mereka timbul. Jika keterjadian dan pengukurannya dapat ditentukan secara andal. Yang kedua yaitu entitas pelaporan harus mengukur pendapatan yang timbul dari kenaikan aset atau penurunan kewajiban atau kombinasi keduanya pada nilai wajar atas kenaikan atau penurunan tersebut.
Prinsip-prinsip ini merupakan kelanjutan dari panduan sebelumnya, namun mencakup penekanan perubahan di beberapa area yang dapat menyebabkan perubahan dalam praktek akuntansi. Poin-poin penting prinsip tersebut yaitu yang pertama, pendapatan diakui dalam periode yang timbul, terdapat penekanan pada waktu pengakuan pendapatan, bukan pada realisasi pendapatan. Pendapatan juga diakui ketika timbul ditekankan pada aspek waktu, bukan terrealisasinya pendapatan. Yang kedua itu, pendapatan timbul atau muncul dari kenaikan aset atau penurunan kewajiban. Pendapatan dapat merupakan hasil dari perubahan nilai aset yang terjadi dalam siklus produksi dari kepemilikan aset, yaitu dari pengukuran kembali. Kedua unsur pendapatan termasuk dalam pengukuran pendapatan komprehensif. Yang ketiga itu ada pengakuan dan pengukuran pendapatan menggambarkan nilai wajar. Pendekatan nilai wajar telah diadopsi sebagai prinsip kerja, tetapi ini akan terpengaruh di masa depan dengan keputusan dalam proyek pengukuran. Pendekatan nilai wajar kontroversial dan tidak memiliki dukungan bulat dari pengatur standar. Sebagai contoh, pengaturan standar akuntansi Dewan Jepang telah menyatakan keprihatinan tentang penggunaan nilai wajar dan meminta agar itu dihentikan. Yang keempat itu, pengukuran harus diandalkan. Hal ini konsisten dengan karakteristik kualitatif informasi keuangan termasuk dalam kerangka. Yang sebelumnya, lebih lanjut IASB untuk sementara setuju bahwa dua kriteria yang harus dipenuhi untuk mengakui pendapatan yaitu yang pertama, kriteria unsur yang pertama kriteria unsur yang membutuhkan perubahan aset atau kewajiban, dan yang kedua itu ada kriteria pengukuran yang mengharuskan perubahan aset atau kewajiban dapat diukur dengan tepat, yaitu yang pertama, aset atau kewajiban diukur dengan menggunakan atribut yang relevan, dan yang kedua, peningkatan aset atau penurunan kewajiban dapat diukur dengan keandalan yang cukup. Yang kedua itu tentang fair value measurement. Definisi pendapatan yang diadopsi IASB adalah bahwa pendapatan dapat mencakup hasil dari perubahan nilai bersih aset. Beberapa standar IASB mengharuskan keuntungan dan kerugian atau gain and losses yang timbul dari pengukuran kembali aset dimasukkan dalam operating income atau dalam comprehensive income. Meskipun telah terrealisasi atau belum terrealisasi. Sebagai akibatnya, penyusun standar perlu memperhatikan bagaimana penyajian terbaik atas informasi
dalam laporan keuangan. Yang ketiga itu membahas tentang financial statement presentation. IASB dan FASB melakukan proyek kerja terkait penyajian laporan keuangan, termasuk pengakuan pendapatan dan bagaimana item-item pendapatan dilaporkan di laporan keuangan. IAS 1 memperbolehkan tetapi tidak mengharuskan single comprehensive income statement. Kesimpulan sementaranya yaitu yang pertama, laporan keuangan, laporan pendapatan tunggal mencakup semua aspek. Yang kedua, realisasi bukan merupakan satu-satunya dasar pengakuan. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, pengungkapan yang terpisah mengenai kinerja dan pengukuran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Audi. LO5 Issues for Auditors. Next. Yang pertama, ada risiko penyajian pendapatan yang terlalu besar atau overstatement. Ini terjadi jika transaksi atau kejadian yang mendasari pencatatan pendapatan belum terjadi atau tidak dikenakan terhadap entitas. Jumlah pendapatan tidak dicatat dengan tepat. Lalu yang terakhir ada pendapatan untuk periode tersebut terkait atas transaksi untuk periode akuntansi yang akan datang. Next. Overstatement menjadi masalah yang lebih besar daripada understatement dan perlu mendapat perhatian lebih dari auditor karena yang pertama itu karena lebih didorong oleh usaha manajer untuk mengelabui pengguna laporan keuangan dan adanya usaha untuk menutupi kondisi yang sebenarnya sehingga overstatement sulit terdeteksi. Untuk yang kedua, terdapat bias dalam akuntansi di mana auditor akan lebih dipertanyakan apabila mengalami kegagalan dalam mendeteksi kesalahan yang mengarah ke pendapatan yang overstate daripada yang understate. Alasan ketiga itu karena temuan United States Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB bahwa salah saji material laporan keuangan sering berasal dari kesalahan laporan pendapatan. Next.
Yang keempat itu karena review Hort, Creus, dan Langsan bahwa lebih dari setengah penipuan soal keuangan melibatkan overstatement pendapatan. Yang kelima, dapat menjadi masalah yang sulit untuk transaksi yang rumit dan atau ketidakpastian signifikan mempengaruhi penentuan penyelesaian transaksi untuk penentuan penyelesaian transaksi secara substansial sehingga auditor bertanggung jawab untuk menilai dasar keputusan manajer terkait eksistensi dan nilai pendapatan yang diakui pada periode berjalan. Lalu alasan yang terakhir itu adalah temuan PCAOB bahwa seringkali defisiensi kinerja perusahaan audit atas prosedur audit adalah terkait dengan akun pendapatan. Next. Pendapatan berlebihan kemungkinan akan didorong oleh upaya manajer untuk mengelabui pengguna laporan keuangan. Ini mungkin terjadi saat kompensasi manajer didasarkan pada bonus terkait dengan pendapatan yang ditargetkan. Manajer dengan sejarah mencapai perkiraan keuntungan agresif atau tidak realistis mungkin memanage laba. Perusahaan Public Akuntansi Dewan Pengawas atau PCAOB di USA telah mendokumentasikan kegagalan oleh auditor untuk mendeteksi pendapatan misreported. Auditor perlu sensitif terhadap risiko sekitarnya. Klien yang memungkinkan akan dievaluasi pada pertumbuhan pendapatan dan harus mengumpulkan bukti langsung untuk mendukung pendapat mereka bahwa pendapatan tidak salah saji. Beberapa salah saji pendapatan dapat dikaitkan dengan over-optimisme untuk estimasi contoh sedikitpun dari kemajuan kontrak konstruksi. Namun salah satu pendapatan lain adalah karena penipuan atau misalnya prematur pengiriman barang kepada pembeli tanpa perintah perusahaan. Atau backdating penjualan yang dibuat di bagian awal periode akuntansi baru. Next.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.